Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Sosiologi kelas 12B. Kami akan melakukan wawancara tentang globalisasi kepada warga SMA 63 Jakarta. Nama saya Mariela Areta Putri. Nama saya Davila Anggita. Dan nama saya Salsabila Nur Aisyah. Oke, mari kita mulai. Halo, sekarang kita udah sama Akmal nih. Nah, Mal, tolong kenalin dulu. Halo semuanya, nama saya Akmal Hanif Nugroho dari kelas 11F. Nah, oke. Jadi kan kita ada tugas sosio nih, Mal. Terus kita mau wawancara nih. Kira-kira apa pendapat kamu tentang dampak globalisasi dalam kehidupan sehari-hari? Menurut aku nih ya, aku misalkan di satu bidang aja, di bidang ekonomi. Menurut saya kalau di bidang ekonomi itu kayak meningkatkan, eh, kalau dampak positifnya itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau di negatifnya itu kayak ada kesenjangan ekonomi karena yang paling meningkat, yang menurun. Gitu sih, Kak. Sama satu lagi ya. Satu lagi tuh, apa tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat di era globalisasi digital menurut kamu? Menurut aku itu kayak misalkan ada gangguan budaya, misalkan ada globalisasi itu kan ada westernisasi, Kak. Dari itu budaya lokal yang tercampur dengan budaya barat kan. Nah, menurut aku yang westernisasi itu bisa mengganggu budaya lokal kita, Kak. Gitu. Ya, makasih ya Akmal. Oke, nah sekarang kita udah sama Kayla, boleh perkenalan dulu, Kay. Halo semuanya, nama aku Kayla, aku dari 12E. Oke, jadi sekarang kita mau wawancara sosiologi dulu nih. Oke, boleh nih pertanyaannya. Bagaimana menurut kamu globalisasi digital mempengaruhi pekerjaan atau bidang pendidikan di sekitar? Globalisasi digital pada bidang pekerjaan sama digital, pendidikan ya? Pekerjaan dan pendidikan. Menurut aku globalisasi di bidang pekerjaan sama pendidikan itu bikin pekerjaan atau cara kita belajar itu jadi mempermudah dengan cara kan sekarang banyak banget platform-platform kayak misalnya buat pendidikan kayak yang kalau sekarang tuh ada kayak buat UTBK, terus kalau misalkan belajar lewat YouTube tuh juga ada banyak. Jadi kita itu gak hanya cuma coba belajar di sekolah aja, tapi dengan adanya globalisasi digital, percepatan atau penyebaran informasi mengenai UTBK ataupun pendidikan lainnya itu jadi lebih lancar dan juga kita dapatnya kan lebih cepat juga kan. Terus kalau di pekerjaan banyak banget aku sering dengar kalau di pekerjaan mereka dengan adanya bantuan digital itu mempermudah mereka banget, misalnya dalam pengiriman proposal, pengiriman surat pekerjaan, apalagi kalau yang lagi butuh pekerjaan mereka nggak harus kan kalau zaman dulu kita pakainya kayak fisik kan, proposal fisik, habis itu CV fisik. Tapi sekarang itu udah ada platform kayak misalnya link ID ya, itu mempermudah kita buat mendapatkan pekerjaan. Jadi kita nggak harus on point datang ke tempat pekerjaan gitu. Oke. Nah, satu lagi nih. Sejauh mana kamu setuju bahwa globalisasi mempermudah akses informasi namun juga membawa resiko terhadap privasi? Iya, ini jadi ini sih salah satu kayak dampaknya kalau kita pakai globalisasi digital, karena yang lain kita menggunakan itu sebagai mempermudah akses informasi buat pekerjaan kita, tapi juga mempermudah kalau misalkan website yang nggak aman itu juga malah mempermudah privasi kita tersebar. Makanya aku setuju banget kalau kedua ini sebenarnya setuju. Jadi adanya digital itu mempermudah kita, namun nyatanya itu juga bisa menjadi penyebaran privasi. Makanya perlu banget adanya pengetatan privasi di bidang teknologi industri tersebut supaya kita yang bekerja dan juga yang lagi belajar itu tuh merasa aman bahwa data yang kita pakai, data yang kita berikan kepada website tersebut itu bisa aman digunakan tanpa ada penyebaran data khusus gitu. Oke. Ya, makasih banyak ya, Kak. Makasih. Halo, siapa nama kamu? Perkenalkan, nama aku Nadine dari kelas 12F. Aku mau nanya sedikit nih tentang globalisasi. Yang pertama itu, kamu ada nggak sih ketakutan atau kekhawatiran di era perkembangan digital ini? Terus kalau ada tuh, kamu khawatirnya apa? Apa yang kamu khawatirin? Sebenarnya kalau khawatir sih ada ya, pasti ada. Iya. Kalau khawatir soal apa, kayaknya mungkin karena aku masih di SMA ya. Iya. Kayak
teknologi HP, laptop itu tuh berpengaruh banget gitu kan buat kita belajar kayak ya misalnya kita searching terus nyari jurnal gitu-gitu kan. Khawatirnya tuh kekhawatiran aku tuh di kayak misalnya kalau misalnya kita terlalu terlena kan sekarang banyak tuh aplikasi yang hiburan yang namanya TikTok, Instagram, YouTube gitu-gitu kan. Nah, itu tuh menurut aku salah satu yang menghambat ya di sekarang ini ya, yang menghambat kayak kalau misalnya kita mau nyari jurnal nih buat kerjain tugas, terus kayak kita tiba-tiba aduh pengen scroll TikTok dulu gitu kan. Biasanya itu kan kayak jadi nggak selesai-selesai gitu tugasnya itu. Ya itu kekhawatiran aku saat ini sih buat globalisasi di bidang teknologi ya. Sekarang aku mau nanya lagi, menurut kamu globalisasi digital ini mempengaruhi nggak sih di bidang pekerjaan maupun pendidikan? Kalau mempengaruhi sih kayak iya pasti mempengaruhi banget gitu kan. Ya misalnya di bidang tadi yang aku sebutin kan di bidang Pendidikan. ya pendidikan itu kan ya sebagai siswa kita bisa searching jurnal gitu. Iya. Terus sumber-sumber buat belajar. Terus kalau buat guru juga kayak sekarang kan media belajar tuh nggak cuman buku aja, tapi ada PowerPoint gitu-gitu kan. Terus kalau misalnya di bidang pekerjaan nih, sebenarnya luas ya. Kayak misalnya, aku ambil contoh kayak tol. Kan dulu kalau tol pakai orang gitu kan yang jagain pintu tol. Misalnya kita mau bayar tol gitu, ada yang layanin gitu kan orang. Tapi sekarang makin kesini pada pakai kartu e-money gitu kan yang otomatis. Itu lebih praktis sih, tapi juga itu kan ngurangin ngurangin pekerjaan gitu buat orang-orang yang ya mungkin ada yang kena PHK berkat kemajuan teknologi itu. Tapi ya di sisi lain itu jadi lebih efisien gitu. Iya, berarti kamu setuju banget nih kalau teknologi sangat mempengaruhi di bidang pekerjaan maupun pendidikan. Iya, setuju banget. Oke, terima kasih Nadine. Oke, sama-sama. Saya Salsa Nur Aisyah ingin mewawancari Bapak tentang globalisasi nih Pak. Oke, pertanyaan yang saya berikan yaitu apa pendapat Bapak tentang dampak globalisasi dalam kehidupan sehari-hari? Dampaknya cukup signifikan. Satu, dengan efek globalisasi, perkembangan zaman, contohnya kayak teknologi kan, yang mungkin dulu kita bisa buat video callan, sekarang bisa buat video call, mendekatkan yang jauh. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, sejauh mana Bapak setuju bahwa globalisasi mempermudah akses informasi namun juga membawa resiko terhadap privasi? Ya, Bapak setuju itu karena semakin canggih informasinya, otomatis di situ pun bakal lebih riskan datanya, butuh pengamanan yang lebih ekstra. Makanya sering diingatkan untuk pengamanan data, privasi data yang kadang kita abaikan itu. Jadi Oke, terima kasih Pak Ridwan atas kesempatannya.